Cuplikan awal, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brian Godlock yang kala itu sedang bermain bersama istri dan anaknya yang bernama Tyler. Mereka bermain di halaman rumah mereka. Tyler sedang mencoba sepeda baru yang dibelikan oleh Brian, sedangkan istri Brian dengan bahagia mengabadikan setiap momen kebersamaan mereka. Namun tiba-tiba, dua gangster narkoba yang sedang baku tembak melintas di hadapan mereka. Dan naas pun tak bisa dihindari. Belum sempat mereka berlindung, salah satu peluru nyasar melesat tepat mengenai Tyler yang membuatnya tersungkur dan tak bernyawa. Brian tak tinggal diam. Dia segera mengejar para gangster tersebut. Walaupun Brian sempat memukul mobil yang mereka gunakan, itu tak berpengaruh apapun. Keadaan malah berbalik. Mereka mengejar dan menembaki Brian. Brian pun tertembak dan terjatuh. Kemudian Playa, bos dari gangster tersebut, turun dari mobil dan menembak Brian tepat di tenggorokannya dan meninggalkan Brian dalam keadaan sekarat. Walaupun sempat mendapatkan perawatan serius, tapi Brian akhirnya selamat. Dia berhasil melewati masa kritisnya. Istrinya dengan setia menemani selama proses pemulihan. Tapi luka tembak yang dia dapatkan membuat pita suaranya jadi rusak, membuat dia kehilangan kemampuan berbicara. Ini benar-benar membuat Brian semakin terpukul. Scene pun berganti, di mana Brian terlihat sangat berduka dan sangat terpukul atas kematian Tyler. Tapi istrinya dengan penuh kesabaran memberikan dukungan emosional agar ia bisa kembali bangkit. Namun hal ini membuat Brian menjadi bersikap dingin dan jauh pada istrinya. Pada akhirnya, istri Brian pun merasa kewalahan secara mental dan emosional menghadapi sikap Brian. Istrinya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Brian untuk sementara waktu. Di satu momen terlihat Brian mendatangi kantor polisi, tempat di mana seorang polisi bernama Vessel bekerja. Dia adalah seorang detektif yang menangani kasus kematian Tyler. Adapun kedatangan Brian bermaksud menawarkan bantuan pada Vessel untuk memecahkan masalah kematian anaknya. Sekaligus kesempatan ini dia gunakan untuk melacak dan mengumpulkan data para gangster yang terdapat di kantor polisi. Di luar itu, Brian juga mengintai pergerakan mereka. Cuplikan berganti. Brian terlihat sedang melatih fisiknya, belajar bela diri, dan membiasakan menggunakan senjata-senjata mematikan, seperti pisau dan senjata otomatis. Dan langkah terakhir untuk mematangkan rencana balas dendamnya, sebuah mobil pun dia beli, dan dia melatih skill mengemudinya sampai benar-benar ahli. Sementara itu, istri Brian yang masih mengkhawatirkan keadaan Brian berusaha mengirimkan pesan, di mana dia mengatakan masih mengkhawatirkan keadaan Brian. Namun Brian tetap tak merespon pesan itu. Dia benar-benar fokus pada rencana balas dendamnya. Di satu adegan, terlihat Brian memasuki rumah salah satu anggota Playa. Dia menyerang dan menculiknya. Dia ingin menggali informasi lebih tentang kejahatan-kejahatan Playa dan kelompoknya. Sebuah bukti tertulis yang ingin dia dapatkan agar bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk diberikan kepada detektif Vessel. Setelah mendapatkan cukup bukti, Brian pun mengirimkan anggota gangster tersebut ke rumah Vessel dalam keadaan terikat, yang kemudian diserahkan ke kepolisian. Akhirnya, Brian pun memulai aksi balas dendamnya. Dia membunuh anggota Playa satu persatu yang dia temui tanpa belas kasihan. Dia menebar teror, memotong jari-jari salah satu anggota Playa dan mengirimkannya pada Playa. Brian sengaja melakukan itu agar Playa mengira itu adalah tindakan gangster saingannya, agar mereka saling bunuh satu sama lain. Playa yang saat itu sedang asik menghisap bubuk bedak heroin sangat terkejut mendapat kiriman itu. Dia pun sangat marah. Seize the gang war
Dan dua kelompok gangster tersebut akhirnya bertikai dan saling bunuh. Brian sambil mengendarai mobilnya dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Brian mengambil handphone dari salah satu anak buah pelaya. Dia merekam aksinya membunuh orang tersebut dan mengirimkannya pada pelaya. Brian pun akhirnya menyadarinya. Dia segera memerintahkan pada Ruiz untuk membunuh Brian dengan imbalan $5.000. Aksi saling kejar antara keduanya pun tak dapat dihindarkan. Mereka saling tembak satu sama lain. Saat sedang dalam aksinya, mobil Ruiz ternyata bertabrakan dan terbalik. Dia gagal membunuh Brian. Di cuplikan ini, Brian terlihat menerobos masuk ke gedung tempat pelaya berada dengan tujuan yang jelas, membalas dendam atas kematian putranya. Meski diam karena kehilangan suara, tapi kemarahan Brian berbicara lebih keras melalui tindakannya. Dengan brutal, dia bunuh satu persatu pengawal pelaya yang ada di gedung itu. Sementara itu, pelaya malah terlihat berdansa dengan pacarnya, seolah memiliki firasat bahwa itu akan menjadi dansa terakhir buat mereka. Dengan perlahan dan hati-hati, Brian menaiki tangga demi tangga bangunan itu untuk mencari keberadaan pelaya, dan dia membunuh siapapun yang coba menghalanginya. Seakan tak ada habisnya, anak buah pelaya terus berdatangan mencoba menghentikan Brian, tapi tak ada satupun yang mampu. Dengan tenaga yang mulai melemah, Brian terus merangsek maju. Ruiz, anggota gangster yang sebelumnya mencoba berusaha membunuh Brian, ternyata telah siaga di gedung itu juga. Dia tiba-tiba menabrak Brian dan memukulinya. Namun dia gagal untuk yang kedua kalinya. Ternyata detektif Hazel pun diam-diam mengikuti Brian memasuki gedung itu. Mereka pun bertemu. Meski hanya lewat tatapan mata, mereka sepertinya sepakat untuk menghabisi pelaya bersama-sama. Lalu tiba-tiba pacar pelaya tiba-tiba memberondong mereka dengan tembakan membabi buta. Meski sempat mengenai Brian dan juga Hazel, tapi Brian berhasil membunuhnya. Setelah melewati berbagai pertarungan berdarah, akhirnya Brian berhasil mencapai bos para gangster, yaitu pelaya. Pelaya yang awalnya menguasai perkelahian hampir saja membunuh Brian, tapi Hazel dengan luka yang cukup parah berhasil berdiri dan menembak pelaya. Melihat pelaya telah terluka, Brian pun dengan sigap menghabisinya. Brian mencekiknya hingga pelaya benar-benar tak bernyawa. Cuplikan terakhir, kita diperlihatkan istri Brian yang sedang berada di pemakaman Tyler. Sambil menangis, dia membaca surat perpisahan dari Brian, di mana Brian meminta maaf atas sikapnya selama ini dan berterima kasih telah mencintai dia.